Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menghilangkan limit waktu atau batas waktu 40 menit pada Zoom Basic atau Zoom gratis yang tidak berbayar atau yang gratisan. Jadi pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar tutorialnya, langkah-langkahnya untuk menggunakan akun Zoom gratis kita untuk mengadakan pertemuan lebih dari 40 menit. Jadi langsung saja kita masuk ke Google atau Chrome atau apa saja, kita ketik Zoom, kita klik zoom.us. kemudian setelah itu kita masuk, kita klik yang bagian pertama Zoom.2 video conferencing web, kita klik itu, kemudian kita masuk ke halaman web Zoom itu, web Zoom. Setelah kita masuk ke halaman web Zoom, kita klik yang ini titik 3, shutter 3, kemudian kita pilih sign in, kita pilih sign in. Kita klik sign in, kemudian kita masukkan email yang sudah terdaftar di Zoom atau yang sudah kita daftarkan sebelumnya di Zoom. Jadi catatannya kita harus punya akun sebelumnya. Kalau belum punya akun, silahkan buat akun Zoom, kemudian ikuti langkah-langkahnya dengan email yang kita punya, kemudian sampai selesai akunnya baru kita masuk ke sini. Jadi saya sudah punya akun, saya masukkan akun saya. Kemudian saya sign in, kita tunggu masuk ke profil kita. Nah, di sini. Jadi di sini kita akan men-setting di meeting ya, di meeting. Jadi kita klik ini yang tanda panah ke bawah, kita klik, kemudian muncul di sini pilihan, ada personal, ada profil, meeting, webinar, dan seterusnya. Kita pilih di meeting, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian meeting. Nah, di sini kita akan menjadwalkan. Jadi kuncinya di sini kita harus menjadwalkan meeting yang akan kita buat untuk menghilangkan batas waktu 40 menit itu. Kita klik schedule ini, yang ini schedule, kita klik, kemudian kita tunggu halamannya terbuka. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman schedule meeting. Kita buat topiknya apa terserah kita, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pembelajaran daring, sesuaikan saja. Misalnya rapat, kita tulis rapat apa. Nah, selanjutnya kita isi deskripsi, bisa tidak, bisa ya, saya tulis itu. Kemudian kita mau laksanakan kapan, ini kapan kita melaksanakan, kita pilih tanggalnya, misalnya besok tanggal 12, jam berapa besok, misalnya jam 8 AM atau PM. AM kalau pagi berarti AM ante meridian, kalau PM post meridian. AM itu waktunya mulai dari tengah malam jam 00 sampai jam 12 siang. Kalau PM post meridian itu mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau pagi berarti AM, kita pilih AM. Kemudian durasi pertemuan kita berapa jam, bisa sampai 24 jam. Nah, ini misalnya taruhlah 2 jam 15 menit. Di sini ada sini ada peringatan ini, kita hanya bisa melaksanakan 40 menit saja, tapi rahasianya adalah ini di bagian ini, di recurring meeting. Nah, ini harus kita centang, wajib kita centang kalau kita mau melaksanakan rapat selama lebih dari 40 menit. Centang saja seperti ini, centang.
Nah, ini kemudian ini kita mau kalau kita mau recurrence setiap hari, jadi setiap hari kita jadwal, kemudian pengulangannya bisa setiap hari, bisa per minggu, weekly, bisa monthly. Kita pilih saja weekly atau daily, kita pilih daily saja. Kemudian pengulangannya berapa hari, apakah setiap 1 hari atau berapa hari. Kita pilih 1 hari saja karena kita hanya 1 kali pertemuan. Kemudian ini tidak usah dirubah, kita lanjut saja di ini password kita nanti kita ada. Kemudian ini bisa di on, bisa di off, ini pilihan saja on, kita on saja. Kemudian bagian ini juga, ini bisa kita checklist, bisa tidak usah kita checklist, langsung kita save. Setelah itu kita save. Setelah kita save berarti kita sudah punya jadwal. Kembali ke sini, jadi nanti kita bisa juga mengirim undangan di sini, di copy invitation untuk mengirimkan ke grup WA kita atau kemana saja yang ingin kita ajak rapat. Ya, selanjutnya setelah kita membuat jadwal tadi di website Zoom Meeting, tentunya kita keluar dari aplikasi tersebut, dari web tersebut. Kemudian setelah jadwalnya tiba, misalnya hari ini sudah jadwalnya sesuai yang kita jadwalkan di schedule meeting di Zoom Meeting sebelumnya, maka kita masuk ke aplikasi Zoom Meeting yang sudah kita install di HP kita atau di komputer kita. Karena kita hari ini pakai HP, maka kita masuk ke HP kita untuk membuka atau mengarahkan pertemuan yang sudah kita jadwal. Jadi kita masuk ke aplikasi kita di Zoom, aplikasi yang sudah kita buat, tentunya di situ sudah ada tersedia setelah kita install. Kita klik Zoom, kemudian di sini muncul halaman aplikasi yang ada di HP kita. Kemudian untuk melihat jadwal yang sudah kita buat, kita klik meeting yang di bagian bawah ini. Kita klik meeting, kemudian kita akan masuk ke halaman schedule meeting atau jadwal pertemuan yang telah kita buat sebelumnya. Ini. Nah, tadi kita sudah buat tentang jadwal pembelajaran daring. Jadi kita bisa langsung klik start ketika kita ingin memulai. Coba kita klik start ketika kita ingin memulai pertemuannya. Kita langsung klik start ketika kita akan memulai pertemuan. Tentunya kalau kita belum invite siswa kita atau belum mengundang siswa kita atau orang-orang yang kita akan ajak pertemuan, kita invite sebelumnya dulu sebelum kita mulai, atau nanti setelah kita mulai kita bisa invite, kita bisa undang. Dan kita bisa invite sebelum kita mulai, kita bisa kirimkan linknya sebelum kita mulai meeting kita. Jadi kita bisa copy linknya, ini bisa copy linknya di sini, kemudian kita kirim di WA atau di mana saja tempat kita akan mengundang teman-teman atau siswa kita yang akan kita ajak pertemuan. Jadi setelah itu kita start untuk memulai. Jadi kita start, setelah kita start itu akan langsung mulai dan kita bisa mulai pertemuan dengan siswa kita menunggu mereka masuk satu persatu, kita ingatkan, kemudian kita mulai pembelajaran sesuai dengan yang kita rencanakan. Saya kira seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga informasi ini bermanfaat. Jika dirasa perlu untuk dibagikan ke teman-teman yang belum tahu, silahkan dibagikan supaya kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.